Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis implementasi kebijakan moneter di Indonesia dan dampaknya terhadap perekonomian. Materi ini disusun untuk mata kuliah pengantar ekonomi makro dan fokus membahas bagaimana kebijakan moneter diterapkan Bank Indonesia memengaruhi inflasi, daya beli masyarakat, investasi, serta peran UMKM dalam perekonomian nasional. Adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran ini adalah untuk memahami bagaimana kebijakan moneter memengaruhi tingkat inflasi di Indonesia. Selain itu, kita juga mengetahui dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat, menganalisis pengaruh BI rate dan nilai tukar terhadap konsumsi serta investasi, dan memahami peran kebijakan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan UMKM. Lanjut, kebijakan moneter terhadap inflasi. Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen utama dalam kebijakan moneter, seperti BI rate, pengaturan likuiditas, stabilitas nilai tukar, dan kebijakan makroprudensial. Target inflasi Indonesia berada pada kisaran 2,5% dengan toleransi plus minus 1%. Namun pada Februari 2026 inflasi tercatat mencapai 4,76% secara tahunan, sehingga Bank Indonesia perlu menerapkan kebijakan yang lebih berhati-hati. Stabilitas nilai tukar rupiah juga sangat penting untuk menekan inflasi impor dari barang-barang luar negeri. Lanjut, dampak inflasi terhadap daya beli. Inflasi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Pendapat real masyarakat menjadi berkurang karena harga kebutuhan meningkat. Akibatnya, masyarakat cenderung lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan kebutuhan sekunder. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak yang paling terdampak, terutama akibat kenaikan harga pangan dan energi. Selain itu, inflasi juga mengurangi kemampuan masyarakat untuk menabung dan berinvestasi. Lanjut, pengaruh BI rate, inflasi, dan nilai tukar. Ketika BI rate berada pada tingkat yang tinggi, suku bunga pinjaman ikut meningkat. Hal ini menyebabkan perusahaan menunda investasi karena biaya modal menjadi lebih mahal. Masyarakat juga menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan kredit konsumtif. Sebaliknya, jika suku bunga diturunkan, maka kredit akan meningkat, konsumsi masyarakat naik, dan investasi juga bertambah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Lanjut, dampak kebijakan moneter terhadap UMKM dan perbankan. Kebijakan moneter yang longgar dapat membantu UMKM dalam memperoleh modal usaha. Penurunan suku bunga membuat cicilan kredit menjadi lebih ringan sehingga lebih terjangkau. Likuiditas perbankan yang baik juga meningkatkan penyaluran kredit ke sektor real. Perbankan berperan sebagai penghubung antara dana masyarakat dan dana usaha. Dengan dukungan pembiayaan yang tepat, UMKM dapat berkontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, masuk ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi. Inflasi yang tinggi berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat, BI rate dan nilai tukar rupiah pengaruh besar terhadap investasi dan konsumsi. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang tepat mendukung perkembangan UMKM, perbankan, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian penerapan materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.